Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul di masjid ini, Masjid Darul Ikhwan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran, taufik dan hidayah inayahnya kepada kita semua yang hadir di majlis ini, dan mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadiri oleh orang-orang yang mukhlisin, yang datang untuk menuntut ilmu, meningkatkan ilmunya, yang dengan ilmu itu seorang dapat meningkatkan imannya dan meningkatkan amal-amal kebaikannya, amal solehnya. Karena setiap orang akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan mati. Maka ada 3 hal penting yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada semua hambanya. Tetapi dia memberikan nikmat iman ini, yaitu hidayah, beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya kepada hamba-hamba pilihannya yang dikehendakinya. Oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ala nikmatil imani wal Islam, atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian yang kedua yaitu ilmu. Seorang mukmin merupakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hamba yang mulia itu dia mulia dengan pertama adalah imannya, yang kedua adalah dengan ilmunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Maka kemuliaan seorang mukmin yang berilmu tentu di atas seorang mukmin yang kurang ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, al-mu'minul alim afdalu minal mu'min ghairi alim. Seorang mukmin yang berilmu tentu lebih afdal dan lebih utama dari seorang mukmin yang berilmu, yang tidak berilmu. Maka dari itu menuntut ilmu adalah satu hal yang merupakan kewajiban bagi kita. Wallahi seorang akan menyesal tatkala dia hidup melewati umur-umurnya, usia-usianya ini, tapi dia tidak menuntut ilmu. Maka satu nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla adalah nikmat ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dan ilmu bermanfaat itu melahirkan al-amalus saleh, itu amal yang saleh. Kemudian yang ketiga yaitu al-amal, iman
ilmu, dan amal. Amal ini adalah kesempatan dalam kehidupan kita. Ketika seorang hidup di dunia ini, dia beriman kepada Allah Ta'ala dan dia mempunyai ilmu, maka selebihnya adalah kewajiban dia, yaitu mengamalkan ilmunya. Karena al-amal as-salih adalah amal yang didasari oleh ilmu, bukan amal yang dilakukan semaunya seseorang, tidak, tapi didasari oleh ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beramalah. Wallahi, seandainya orang-orang yang mati di kuburan itu, yang sudah berbaring di kuburan itu, dibangkitkan dan ditanya pada mereka, apa yang anda inginkan kalau anda diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini? Mungkin di antara mereka ada yang mengatakan, aku hanya ingin untuk sholat 2 rakaat, atau aku hanya ingin untuk beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua itu berlalu. Maka kesempatan kita untuk beramal, sehingga kita tidak menyesal, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang penyesalan orang-orang yang menyesal ketika disambut oleh kematiannya, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, yaitu di dunia ini. Untuk apa dia meminta untuk dikembalikan di dunia ini? Ketika datang ajalnya, katanya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melaksanakan amal soleh dari apa yang telah kembalikan ke dunia, dia tidak akan melakukan amal, yaitu amal soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sekalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian, sebelum datang kematian padanya. Fayaqula, yang menyebabkan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, seandainya aku tangguhkan aku kepada ajal yang dekat, yang tangguhkan aku, berikan aku kesempatan waktu, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa memberikan sedekah dan agar aku bisa menjadi orang-orang, tergolong orang-orang yang saleh. Tapi semua itu hanya penyesalan, semua itu hanya permintaan. Ya, maka dari itu, ikhwani fillah, ini saatnya untuk kita beramal. Mari kita penuhi, kita isi umur kita, usia kita dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Karena itulah yang bermanfaat bagi kita. Seorang mukmin yang dibawa ketika dia mati adalah iman dan amal solehnya, artinya yang bermanfaat baginya. Adapun yang lainnya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat bagi seorang mukmin al-iman wal amalus soleh, yaitu iman dan amal soleh, itu yang menemaninya ketika dia diusung, mayatnya dibawa ke dalam kubur, semua ditinggalkannya, yang bersamanya hanya amalnya, hartanya meninggalkannya, dibawa pulang ke rumahnya, keluarganya, sanak familinya meninggalkannya, seorang diri dalam kuburannya, yang menemaninya hanya amalnya. Maka dari itu, inilah saat untuk kita menentukan teman kita dalam kuburan itu siapa, ya, dan bagaimana teman itu, yaitu di saat kita hidup. Kemudian amal yang hendaknya seorang melakukannya dalam hidupnya
yaitu didasari oleh 3 hal. Ini amal yang bermanfaat. Yang pertama adalah amal perbuatan yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman. Karena orang yang tidak beriman, orang yang kafir, amalnya tidak akan diterima. Semua amal kebaikannya tertolak karena dia tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa syarat masuk surga adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang seyogianya atau yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hidupnya yaitu didasari oleh keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ikhlas dalam beramal itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal yang tercemar oleh riya, yaitu amal yang dilakukan oleh seorang hamba supaya dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia, itu akan tertolak. Suatu amal yang dilakukan oleh seorang hamba untuk didengar oleh manusia lalu dipuji oleh mereka juga akan tertolak. Suatu amal yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pengaruh di dunia ini, untuk mendapatkan nama di dunia ini, atau pengaruh atau yang lainnya dari hal-hal duniawi juga akan tertolak. Amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanya amal yang diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal yang tercemar oleh kotoran-kotoran yang mencemari amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas di dalam amal beliau. Kata Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan juga ucapan ini, ayat ini adalah untuk kita semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, yaitu dari umat ini. Ini disebut dalam surat Al-An'am ayat ke-162 dan ayat ke-163 tentang keikhlasan. Makanya al-ikhlas dalam amal. Wallahi seorang beramal untuk cari nama dari manusia tidak akan manfaat amalnya. Dia hanya mendapat nama. Oh, dikenal orang ini Masya Allah. Oh, dikenal orang ini Masya Allah. Tapi Allah menolaknya karena dia tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita berupaya untuk selalu mengikhlaskan amal kita. Dan keikhlasan itu bukan satu hal yang mudah. Keikhlasan memerlukan perlawanan kepada musuh dalam diri kita. Yang pertama adalah hawa nafsu. Karena nafsu, dia menginginkan sesuatu dari amal yang kita lakukan. Dia ingin dipuji. Nafsu itu ingin dipuji. Dia ingin disanjung. Dia ingin diangkat oleh manusia. Itu nafsu. Nah, ketika seorang ikhlas pada Allah Ta'ala, maka nafsu itu tidak mendapat bagian apa-apapun. Oleh karena itu, keikhlasan sesuatu yang sulit bagi jiwa ini. Dia memerlukan perlawanan. Yang kedua, musuh dari luar, yaitu syaitan. Harus dilawan. Yang membisiki seseorang agar dia beramal bukan untuk Allah, supaya dia dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pengaruh, mendapatkan harta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka al-ikhlas. Kemudian yang ketiga, syarat amal itu diterima, yaitu hendaklah seorang melakukan satu amal ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah qudwah bagi umat ini. Beliau yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib mengikuti tuntunan beliau, wajib mengikuti ajaran beliau. Ini dalam kita melakukan satu amal ibadah. Hendaklah referensinya yang harus kita
perhatikan adalah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman, ilmu, dan amal. Amal itu yaitu iman, ikhlas, dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara amal-amal yang kita dianjurkan, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan sedekah. Sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang habis di dunia ini, ada sedekah yang jariyah. Ya. Sedekah yang dia tetap berkesinambungan. Seorang meninggal, tetap amalnya terus tercatat. Karena jariyahnya, amalnya ketika dia hidup, dia berikan kepada sesuatu yang berkesinambungan sehingga amalnya terus berjalan. Anda yang pernah ke kota Madinah, pernah melewati satu tempat di daerah pusat kota Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Di situ ada sebuah hotel kurang lebih 30 lantai. Tertulis di situ, hotel ini adalah wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sejak 1400 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi wakafnya tetap ada. Amalnya terus mengalir. Subhanallah, satu nikmat yang besar. Ya. Makanya dunia ini kesempatan bagi kita untuk beramal, untuk berbuat. Dan orang yang cerdas adalah orang yang dia mengingat untuk bekalnya sesudah kematian. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Kemudian datanglah salah seorang Ansor mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan kepada Abdullah bin Umar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal? Orang mukmin manakah yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling afdal ahsanuhum khuluqan, yaitu orang mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Itu yang yang paling afdal. Maka jangan remehkan masalah akhlak. Jangan remehkan masalah yaitu akhlak, perangai dari diri kita ini. Jaga akhlak itu. Berakhlaklah yang dengan akhlak yang mulia. Seorang akan menjadi salah satu sebab dia menjadi seorang mukmin yang paling afdal. Kemudian kata orang sahabat Ansor itu, wa ayyul mu'minina akyasu, dan orang mukmin manakah wahai Rasulullah yang paling cerdas? Yang ditanya adalah mukmin yang paling cerdas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak, yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itu orang mukmin paling cerdas. Ula'ikamul akyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka kecerdasan itu jangan dilihat dari tingginya IQ seseorang. Tapi kecerdasan yang hakiki dalam Islam ini adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian. Salah satu persiapan sesudah kematian adalah amal jariyah. Apa yang kita tabung, yang kita celengi untuk sesudah kematian kita. Itulah kecerdasan. Di saat tidak ada lagi sesuatu yang kita miliki, kesempatan beramal sudah berlalu dan kematian, ya, tetapi masih ada amal yang mengalir. Itulah orang-orang yang cerdas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu pada kesempatan yang baik ini kita ingin menjadi orang-orang yang cerdas. Saya memberikan kajian ini bukan karena ada yayasan yang
saya sebagai ketua pembinanya di Pulau Bangka ini tidak. Dimanapun kita ceramah, apabila memang materi seperti ini, maka kita akan menyampaikan hal yang sama. Ini untuk kepentingan kita, bukan kepentingan pribadi seseorang, tidak, tapi kepentingan kita ketika sesudah kematian. Nah, oleh karena itu kita ingin menjelaskan sejumlah keutamaan dari sedekah yang dia bisa menjadi amal-amal yang berkesinambungan walaupun seorang telah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ini semua bisa dicapai ketika hidup. Sedekah jariyah tidak mungkin seorang setelah meninggal baru dia melakukan sedekah jariyah. Ini di saat dia hidup. Dan jangan tunggu kalau sudah ajal depan mata baru ini untuk sedekah, ini untuk di saat kita ini sehat. Di saat kita ini waras, sehat walafiat, takut miskin, itulah sedekah yang paling afdal, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Kata Nabi alaihi wasallam, sedekah yang paling besar ganjarannya yaitu kamu memberikan sedekah ketika kamu berada dalam keadaan sahih. Sahih itu sehat walafiat, sehat walafiat, bukan ketika sudah infus kiri kanan, baru ini untuk fulan, ini untuk fulan, tidak. Di saat sehat walafiat. Syahihun, yang kedua dalam keadaan syahih. Apa sih syahih itu? Syahih itu pelit dan tamak. Pelit itu tidak mau memberi, itu pelit namanya. Mikir, mau kasih itu mikir, itu pelit. Tamak, mau, Jadi kalau punya dia, sulit dia berikan karena pelit. Tapi ingin, dari yang lainnya. Ini syahih namanya. Di saat engkau dalam keadaan syahih, pelit dan tamak. Syahid pelit dan tamak. Kemudian yang ketiga, takhshal faqra. Dan dalam keadaan kamu takut akan kemiskinan. Apalagi musim Covid gini, duit mikir keluar, sulit nyarinya. Banyak PHK. Jadi takut fakir. Di saat takut kefakiran. Wa ta'mulul ghina. Dan ketika dalam kondisi engkau berangan-angan untuk kaya. Engkau berharap menjadi orang yang kaya. Itulah saat yang paling afdal sedekah itu dikeluarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuhmilu wala tumhil." Dan jangan kamu menunda. Jangan kamu menunda dalam memberikan sedekah. Hatta idza balaghatil ulqum, sehingga kalau nanti nyawa, ruh itu sudah sampai di sini kerongkongan, qulta, baru kamu mengatakan, li fulan kadza, untuk si fulan sekian. Wali fulan kadza, untuk si fulan yang lainnya sekian. Wa qad kana li fulan. Padahal harta itu memang sudah punya si fulan, karena sudah punya ahli warisnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ini peringatan yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling besar pahalanya di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan pelit dan tamak, dalam keadaan takut kemiskinan, dan dalam keadaan dia berharap untuk kaya. Nabung terus, hitung, tiap hari lihat buku, sudah 1 M apa belum? Oh belum, baru 700, masih 300 lagi.
Ya, 300 sampai 800 sekian, alhamdulillah sudah 800, sudah 950, tinggal 50 lagi. Ya, Masya Allah aku jadi miliarder hari ini. Ya, ini hati-hati. Maka dari itu, ya, kita dianjurkan untuk memberikan sedekah di saat-saat seperti ini. Yaitu saat seorang memiliki hal tersebut. Sehat walafiat, pelit dan tamak, takut miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Ya. Kemudian bahwa sedekah, ya, di antara keutamaan sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan oleh seorang. Di antara keutamaan bahwa sedekah itu adalah termasuk bagian dari al-qardul hasan. Ya, ini seorang ketika dia memberi sedekah di jalan-jalan kebaikan, itu artinya dia seakan-akan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak perlu pinjaman kita. Tapi ini gambaran yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita untuk memberikan kepada kita dorongan dalam memberikan atau mengeluarkan sedekah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ini menunjukkan salah satu keutamaan sedekah. Dia ada ibarat pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi orang yang memberikan sedekah di jalan Allah sama dengan dia memberikan pinjaman pada Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda, yaitu di akhirat kelak. Di akhirat kelak, di saat manusia butuh pada pahala dan ganjaran, maka Allah berikan kepadanya ganjaran tersebut dengan berlipat ganda, dengan jumlah yang tidak disangka dan diduganya. Kemudian di antara keutamaan dari sedekah adalah bahwa di antara sifat-sifat orang-orang bertakwa itu yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu sifat mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka. Maka seorang ingin menjadi orang bertakwa, tidak hanya sekedar dia yakni menjauhi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi juga dia menginfakkan ya sebagian dari hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Ini disebutkan pada ayat berikutnya, bahwa sifat pertama dari orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka selalu menginfakkan yakni harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka selalu menginfakkan. Dia tidak peduli dalam keadaan senang atau susah, lapang atau sempit, memberikan infak itu sudah menjadi sifatnya, menjadi darah dagingnya. Ini sifat yang pertama orang bertakwa, yaitu selalu menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Sifat orang bertakwa itu orang yang menahan amarahnya. Ya, sifat orang yang selalu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang menahan, yang memberi maaf kepada manusia, kepada orang yang bersalah. Dia memberi maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134.
Jadi yang pertama sifat orang bertakwa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat ini adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian di antara keutamaan dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menginfakkan harta di jalan Allah Azza wa Jalla ini adalah tijarah lan tabur, yaitu adalah perniagaan dengan Allah Ta'ala yang tidak akan mengalami kerugian. Kalau kita di dunia ini kadang-kadang berserikat dengan seseorang, ya, membangun usaha, tahu-tahunya rugi. Tapi kalau berdagang dengan Allah Ta'ala, tijarah dengan Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan mengalami kerugian. Ya, tidak akan mengalami kerugian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir. Surat Fatir ayat ke-29 dan ayat yang ke-30. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka selalu membaca kitab Allah, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan pada mereka sirran wa alaniyah, baik secara rahasia maupun dengan terang-terangan. Orang-orang seperti ini, mereka lah orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi sifat mereka memberi infak itu dalam dua kondisi, baik ketika dalam keadaan rahasia ataupun secara terang-terangan mereka infakkan. Ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, yaitu Allah Maha Pemberi balasan. Setiap amal kebaikan Allah berikan balasan. Jika amal kebaikan itu dilakukan oleh seorang hamba ikhlas pada Allah Ta'ala, ya, dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa kita pernah mendengar, ya, dan sering mungkin dalam kajian-kajian tentang 7 golongan yang mereka akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara imam yang adil, kemudian seorang wanita yang dia menjaga dirinya, atau seorang yang dia cinta kepada masjid, hatinya bergantung pada masjid, seorang wanita yang dia seorang yang dia ditawarkan untuk berzina, ya, oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia mengatakan aku bertakwa pada Allah, aku takut pada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dan seterusnya. Nah, salah satu yang disebut dalam hadis itu adalah seorang warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah, yang mana fa'akhfaha, dia menyembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya orang yang paling dekat dengan dia tidak tahu apa yang diinfakkan. Ini disebutkan dalam hadis tersebut, hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan. Namun ada hadis yang lain, tidak hanya hadis itu yang menjelaskan tentang hal ini, juga hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang, ya, itu berada di bawah naungan sedekahnya, yakni di hari kiamat kelak, hingga Allah memutuskan di antara manusia. Ini Allah memutuskan perkara-perkara mereka. Atau beliau bersabda, hatta yuhkama bainan nas, ya, hingga Allah putuskan di antara manusia. Qala Yazid ini salah seorang yang meriwayatkan hadis ini dari seorang yang bernama Abul Khair. Abul Khair juga periwayat hadis ini. Kata Yazid,
wa kana Abul Khair, ya, bahwa Abul Khair periwayat hadis ini, la yukhti'uhu yaumun la yatasaddaqu fihi bi syai'in. Tidak pernah terlewat satu hari, ya, tanpa sedekah. Yani Abul Khair ini setelah mendengarkan hadis ini, tidak ada satu hari pun yang terlewatkan oleh beliau, melainkan beliau selalu memberikan sedekah, walau ka'ka'atan walau basalatan. Meskipun hanya satu buah jajan atau satu buah bawang, dia berikan sedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ilmu itu sampai pada kita, ya, ini seyogianya kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya. Karena beliau yakin dengan hadis ini, seorang hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Maka ini anjuran, dorongan untuk seorang hamba selalu memberikan sedekah. Sedekah itu jangan tunggu besar. Kalau jadi miliarder baru sedekah. Kalau udah jadi miliarder baru sedekah. Kalau bangun masjid baru sedekah. Kalau bangun rumah sakit baru sedekah. Tidak. Sedekah itu walaupun sedikit, yang terpenting adalah seorang itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dengan niat mudah-mudahan ini menjadi pelindung bagi aku, naungan bagi aku di hari kiamat. Allah Ta'ala akan menerimanya. Karena seorang itu mukhlis karena Allah Azza wa Jalla. Nah, apa boleh seorang berniat ketika dia bersedekah, jadi dia bersedekah ini karena Allah, tentu jelas karena Allah, tapi dia ingin mendapatkan balasannya. Apa balasannya? Yaitu mendapat naungan di hari kiamat kelak dengan naungan sedekahnya. Apa boleh seorang berbuat demikian? Jawabannya boleh. Ada seorang tabi'in, ketika dia minum air Zam-Zam, dan beliau tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ma'u zamzama lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu berfungsi, ya, tergantung pada niat orang yang minumnya. Untuk apa dia niat minum air Zam-Zam? Lalu seorang salaf ini meminum air Zam-Zam setelah membaca bismillah. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah aku dengan air Zam-Zam ini, aku tidak haus di hari ketika berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ini menunjukkan boleh seorang berniat demikian. Jadi seorang berniat ketika bersedekah, semoga dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya. Dan sedekah di sini disebutkan secara mutlak. Tidak dikatakan seperti apa sih sedekahnya, sebesar apa sedekahnya, tidak. Tapi sedekah dengan ikhlas walaupun itu sedikit. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyikki tamratin. Lindungilah dirimu, peliharalah dirimu dari azab api neraka walaupun dengan bersedekah hanya satu biji kurma. Yang terpenting adalah keikhlasan. Dan sedekah itu dari harta yang halal, karena Allah tidak menerima harta yang haram. Ya. Harta yang haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha Suci. Allah tidak menerima kecuali yang suci, artinya yang bersih. Bukan dari harta yang haram. Ya, bukan dari harta yang haram. Tapi dari harta yang halal, dari jerih payahnya, dari keringatnya. Atau mungkin dia dapat harta dari seseorang dan harta itu halal. Dia berikan untuk sedekah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sehingga dia berwudu. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram, dari harta yang tidak halal. Maka sedekah walaupun sedikit, tapi dari harta yang halal, itu yang lebih utama, dan itu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, apabila kita renungkan hadis ini, yaitu tentang naungan di hari kiamat kelak, wallah seorang akan memberikan, hadis ini akan mendorong seorang untuk banyak memberi sedekah. Walaupun sedikit, dia akan selalu memberi sedekah.
Kadang-kadang kita beri 2.000 rupiah pada orang yang minta pada kita. Kita didoakan doa yang panjang, semoga selamat, semoga sehat walafiat, umur panjang, barokah hidupnya. Luar biasa. Hanya berapa? 2.000 rupiah, sedikit. Tapi kita didoakan. Ya maka kesempatan-kesempatan untuk bersedekah apabila ada pada diri kita, ayo lakukan. Jangan menunggu kalau sudah sakaratul maut baru mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ini, berikan penangguhan waktu supaya aku bisa beramal, aku bisa bersedekah. Ya, ini sekarang saatnya, saat sehat, di saat peluang, karena peluang itu tidak berulang untuk kedua kalinya. Peluang itu hanya satu kali. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah yang lainnya, bahwa sedekah itu mencegah seseorang dari su'ul khotimah. Mencegah seorang dari mati yang jelek. Nah, kita setiap hari doa minta pada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah aku yakni husnul khotimah. Aku mohon pada Engkau husnul khotimah. Salah satu amalan yang dengannya seorang itu dia insya Allah tercegah dari su'ul khotimah adalah dengan berbuat baik, dan bersedekah, berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini sifatnya umum, perbuatan yang baik. Salah satu perbuatan baik adalah al-ihsan ilan nas. Berbuat baik pada hamba-hamba Allah, berbuat baik kepada dan memberi sedekah. Maka ini salah satu di antara amalan yang akan mencegah seorang dari masari usu, dari kematian-kematian yang jelek, dari su'ul khatimah. Baik, silakan nanti lanjutkan enggak? Pada Isya. Baik, sementara itu insyaallah pada Isya kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa keutamaan dari sedekah yang insyaallah akan kami sampaikan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.